Salam Patunggilan, saya Muryo Jayadi, pendeta yang melayani di Jemaat Gereja Kristen Jawiwetan Mojowarno. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah dalam rangka perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawiwetan. Tuhan memberkati. Shalom. Segala puji syukur mari kita naikkan ke hadirat Allah karena kasih-Nya selalu baru bagi kehidupan kita. Dan pada saat ini kita juga masih diperkenankan untuk bisa bersekutu bersama-sama membangun ibadah pada minggu hari ini. Majelis Jemaat GKJW mengucapkan selamat membangun ibadah pada hari ini, Minggu, tanggal 2 Agustus 2020. Hendaklah sukacita selalu tetap ada dalam diri setiap anak-anak Tuhan, meskipun kita membangun ibadah dalam situasi kenormalan yang baru. Kami mengharap Bapak Ibu, saudara-saudara tetap selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak di dalam membangun ibadah. Ibadah pada pagi hari ini berisi ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muryo Jayadi dan Majelis GKJW Mojowarno. Baiklah, marilah kita mulai ibadah pada hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, hari di mana kita mengingat kembali sejarah kebangunan GKJW. GKJW senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. Sebagai bagian dari GKJW, marilah kita melanjutkan pembangunan GKJW. Kini marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jawiwetan, dengan kita bersama-sama memuji dan memuliakan namanya dari Kidung Jemaat 344 bagian yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari bersama-sama kita memasuki dalam ibadah dan mari kita menghayati kehadiran Tuhan dengan ungkapan yang demikian. Ibadah pembangunan Gereja Kristen Jayawetan pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang selalu memelihara ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah damai dan sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita telah diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan Gereja Kristen Jayawetan. Hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberikan kesaksian melalui 1 Korintus 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan mendasari, mari kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan menghayati pujian Kidung Jemaat 441, mari kita pujikan bait 1 dan 3. Seluruh
yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon tuntunan dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh memuji, memuliakan dan memasyurkan nama-Mu. Di pada saatnya pada hari ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami Bapa melalui firman-Mu ini untuk menjadi berkat, menjadi saksi dan melayani bagi kemuliaan dan sesama-Mu. Walaupun kenyataannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami jatuh, tersandung menghadapi berbagai persoalan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon melalui Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami. Bapak Pendeta Muryo Jayati yang Bapak pakai untuk menyampaikan kebenaran, beri roh hikmat, sehingga apa yang akan disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja dan Gembala kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 yang demikian bunyinya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adalah berbahagia bagi setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini mendapatkan anugerah kekuatan dan kesehatan sehingga bisa mengikuti dalam ibadah pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pandemi COVID-19 dapat merubah tatanan kehidupan dengan begitu cepat, dan perubahan itu bisa menjadikan segala sesuatunya ambyar. Cara belajar, cara belanja,
cara kerja, bahkan cara ibadah pun mengalami perubahan. Semua sistem yang permanen tidak lagi berlaku. Dan sekarang kita memasuki dalam era kenormalan baru. Dalam sejarah Gereja Kristen Jewetan pun juga selalu beriringan dan juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Sekalipun Gereja Kristen Jewetan berada di tengah-tengah pusaran perubahan tersebut, bahkan pernah terbawa oleh arus perubahan hingga berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja telah menuntun Gereja Kristen Jewetan dapat kembali berjalan di atas yang seharusnya dijalani oleh Gereja Kristen Jewetan. Dan perubahan yang dahsyat itu diputuskan dalam sidang Majelis Agung tahun 1946 dengan akta nomor 4 tentang Hari Pembangunan Gereja Kristen Jewetan. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pembangunan Gereja Kristen Jewetan dengan tema GKJW sebagai Mitra Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan mengambil bacaan Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Pesan pertama yang disampaikan oleh Matius terdapat dalam ayat yang ke-16. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini menekankan bahwa Yesus memberikan perintah yang tidak sanggup dikerjakan oleh murid-muridnya. Perintah yang amat sangat berat untuk dilakukannya. Dasarnya adalah jumlah orang yang hadir 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak. Yang kedua yang menjadikan alasannya adalah tempatnya jauh dari keramaian, waktunya sudah sore, tentu tidak ada warung yang buka. Apalagi ayat yang ke-17 mengatakan bahwa hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Itulah keberadaan mereka yang memiliki alasan susah dan sulit untuk dilakukan perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Namun, Tuhan Yesus memerintahkan orang yang hadir saat itu harus diberi makan. Hal ini merupakan perintah yang sulit dan mustahil untuk bisa dilakukan. Mengapa? Perintah yang sederhana, susah dan sulit untuk dilakukannya? Karena hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Inilah dapat disebut dengan perintah untuk beriman. Perintah yang menuntut bukan hanya dengan seluruh harta, bukan hanya dengan apa yang dimiliki, tetapi lebih daripada yang dimilikinya. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi gerejanya, sekalipun secara manusiawi sulit untuk dilakukannya, dan inilah yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi gerejanya di seluruh dunia. Perintah inilah juga melatih kepada kita untuk senantiasa tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan secara manusiawi, tetapi lebih bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Dialah yang akan bekerja. Dialah yang akan melakukan pekerjaan yang dahsyat
Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan di dalam gereja kita dengan iman yang disertai dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhanlah yang mengerjakan dan memberikan makan 5.000 orang. Dia, Yesus, adalah sumber makanan dan murid-muridnya sebagai distributor makanan yang membagi-bagikannya. Dia, murid-murid, adalah sebagai mitra Yesus untuk menyatakan pekerjaan yang ada dalam dunia ini bisa berjalan, yang secara manusiawi sangatlah mustahil. Sekalipun hanya ada 5 roti dan hanya 2 ikan, karena Tuhan yang mengerjakan, maka semua orang yang hadir, 5.000 orang, bisa makan semua. Bahkan di akhir mereka selesai makan, masih ada sisa 12 bakul. Sebagai umat milik kepunyaan Allah, kita semua juga diajak untuk terlibat dan berperan menjadi distributor-distributor berkat bagi sesama kita. Mari keterlibatan kita pun kita lakukan dengan rendah hati dan kita lakukan dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari keterlibatan kita lakukan dengan berharap akan pertolongan Tuhan. Maka yang tidak mungkin terjadi bagi manusia akan bisa menjadi mungkin jika Allah yang bekerja dan jika Yesus yang mengerjakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang mengajar kepada kita untuk tidak berhenti berbuat baik hanya karena kita merasa apa yang kita miliki ini tidak cukup. Kita diajar untuk mau menghargai apa yang kita miliki, sekecil atau sedikit apapun itu, dan menggunakannya untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam kehidupan, kita sering memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa karena merasa bahwa apa yang kita miliki itu terlalu kecil, yang kita miliki itu terlalu sedikit. Hal ini terjadi karena pikiran kita hanya berpusat pada pikiran kita, tidak berangkat dari iman kita kepada Tuhan, tidak menaruhkan keimanan kita kepada Tuhan. Yang menguasai kehidupan ini seringkali adalah pikiran kita, dan tidak bisa berbuat apa-apa kalau itu yang terjadi karena memandang apa yang kita miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan Sang Kepala Gereja bahwa apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam gerejanya. Tindakan ucapan syukur tersebut mari kita rayakan melalui perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawetan dengan semangat bersekutu di tengah-tengah perubahan ini, dengan pengakuan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu terus berkarya dan bertindak dalam perjalanan Gereja Kristen Jawetan sebagai mitra Allah. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan gerejanya yang melakukan pelayanan di dalam dunia ini. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Bapak Ibu serta saudara-saudara warga Gereja Kristen Jaya Wetan yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah saat ini bersama dengan umat percaya yang ada di muka bumi ini, kita senantiasa mengingat dan memperbaharui iman percaya kita melalui pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, tibalah saatnya kita akan memasuki dalam pelayanan perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jaya Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya. Setelah melalui batu ujian yang berat di masa-masa penjajahan, memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun, patutlah bersyukur bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jaya Wetan dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju pada kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jaya Wetan selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali Gereja Kristen Jaya Wetan selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuan maupun dalam organisasinya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk memasuki pelayanan perjamuan kudus seraya kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 412. Mari kita nyanyikan bait yang pertama.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang menghampiri meja perjamuan Tuhan untuk menerima anugerah-Nya yang telah dinyatakan kepada kita melalui Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Sekali lagi, marilah kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari bersama-sama kita menghayati pujian Kidung Jemaat nomor 35, kita nyanyikan bait yang pertama. Sebelum kita memasuki dalam meja perjamuan, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan keberadaan hidup kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu sendiri, bersama-sama dapat berhimpun menerima pelayanan perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawetan. Sekalipun kami tidak layak, tetapi melalui anugerah-Mu, pengampunan-Mu, Engkau melayakkan kami datang di meja perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami menerima undangan dengan terang kuasa-Mu sendiri. Anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaklah engkau mengenang yang demikian. Ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkan sambil berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Setiap kali kamu makan roti ini, jadikanlah peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan layanilah sesamamu.
Semua telah tersedia. Terimalah. Dan makanlah. Setelah makan roti bersama-sama dengan muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkan sambil berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum cawan ini, jadikanlah peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Dan layanilah sesamamu. Semuanya telah tersedia, terimalah dan minumlah. Perjamuan kudus dah paripurna, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita diberi waktu untuk memberikan persembahan.
Namun sebelum itu mari kita dengarkan dasar firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memasuki dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami melalui kidung kontekstual nomor 143. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kekuatan dan kehidupan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang abadi. Bersyukur Engkau telah menyertai dalam ibadah pelayanan perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jewetan, awal sampai akhir ada dalam kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati dan kuduskan, agar persembahan yang sudah kami himpun ini berkenan dan berguna bagi sarana kemuliaan nama Tuhan. Kami mohonkan kepadamu bagi saudara kami yang mengelola, menggunakannya, berikanlah roh tanggung jawab, supaya dapat menggunakannya dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jikalau sampai hari ini perjalanan Gereja Kristen Jewetan, Engkau ada di depan kami. Oleh karena itu kami menyerahkan pelayanan-pelayanan yang dilakukan mulai dari tingkat lingkup majelis jemaat, majelis daerah maupun majelis agung. Kiranya Engkau menyertai dan menguasai agar apa yang kami lakukan tidak mengedepankan pikiran-pikiran kami, tetapi biarkanlah kami boleh menyerahkan segala rencana-rencana kami hanya dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan dalam hidup mereka. Yang sakit Engkau memberikan kesembuhan, yang gelap hatinya Engkau menunjukkan jalan yang terang. Yang sekarang berada dalam kondisi tidak baik, kiranya Tuhan mengangkat mereka untuk dapat berjalan menuju pada jalan yang Tuhan kehendaki. Demikian pula kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia dalam kuasa-Mu.
mulai dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RW, dan RT, kiranya Engkau menyertai, sehingga keberadaan bangsa Indonesia semakin hari semakin dapat menunjukkan hal-hal yang baik menuju pada keadilan dan kemakmuran bisa terwujud. Upaya pemberantasan pandemi COVID-19 yang dilakukan melalui gugus tugas jemaat, kecamatan, desa, sampai gugus tugas nasional, Engkau menyertai sehingga proses ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan semua rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jewetan melalui kegiatan anak-anak, pemuda, wanita, orang dewasa, dan semua yang tergabung dalam wadah komisi pembinaan. Tuhan akan menyertainya. Setelah kami bersama-sama berhimpun, kami nanti akan melakukan tugas panggilan masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan, sertai kami dalam menjalankan kegiatan, supaya yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa ucapan syukur kami. Semuanya itu hanya kami pinta dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak Ibu disilahkan untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu akan firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Kidung Jemaat 440, mari kita nyanyikan bait yang pertama. Tuhanlah petunjukku.
Arahkanlah hati, pikiran saudara kepada Tuhan dan masing-masing saudara terima berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.